Kita ketika kemudian mendengar saudara kita di Palestina, atau kita ketika mendengar saudara kita di Yaman bergejolak dan kita hendak memberikan bantuan, ini sejatinya wala. Ini bahasan dari akidah, bukan sekedar fiqih, bukan sekedar adab. Begitu pula ikramihim, memuliakannya. Ada tamu yang datang, maka tamu di sini ada tamu yang apa? Tamu yang kafir, ada tamu yang muslim, atau ada orang yang dalam tengah perjalanan, alien musafir, kehabisan bekal. Kita tanya, mana di antara antum, mana di antara bapak-bapak yang muslim saya? Ayo mari saya jamu di rumah. Ini namanya al-wala. Begitu pula al-qurbu minhum, dekat dengan mereka. Punya tetangga, maka kemudian yang muslim kita berusaha dekat dengannya. Kalaupun kemudian bukan muslim, maka kita jaga hak-haknya. Ini termasuk dari wala. Dan pernah kita bahas dalam majelis ini, bagaimana kemudian kita memprioritaskan tetangga sesuai dengan kadarnya adalah bagian dari al-wala wal bara. Ada yang masih ingat berapa tahapan dalam bertetangga, atau ada berapa prioritas dalam bertetangga? Ada 3 atau 4? 4. Yang pertama apa? Yang pertama, tetangga memiliki kekerabatan muslim. Yang kedua, tetangga muslim tidak memiliki kekerabatan. Yang ketiga, tetangga memiliki kekerabatan bukan muslim. Dan yang keempat, tetangga bukan kerabat, bukan muslim. Maka adanya skala dalam bertetangga ini juga menunjukkan al-wala wal bara. Baik. Berikutnya, makna istilahi dari al-bara. Dikatakan bughdul kafirina wal bu'du anhum wa tarku munasaratihim. Dikatakan al-bara secara istilah, yakni bughdul kafirin, membenci orang kafir, atau wal bu'du anhum, jauh dari mereka dan tidak menjadi penolong bagi mereka. Bagaimana kita membenci orang kafir sementara mungkin kita sebagai ketua RT, sementara mungkin kita sebagai ketua RW ada warga yang kafir? Bagaimana penerapan al-wala wal bara, khususnya al-bara ketika kemudian berhadapan dengan kehidupan bertetangga? Benci bukan berarti tidak adil. Benci bukan berarti tidak menunaikan haknya. Ada sebuah kisah dari Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Rawahah ini adalah pemungut pajak kalau dibahasakan di zaman kita. Penarik upeti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menarik upeti dari orang Yahudi, dari orang Nasara. Ketika Abdullah bin Rawahah ini sedang menarik upeti dari kalangan orang-orang Yahudi, maka mereka berusaha menyuap Abdullah bin Rawahah. Apa jawaban Abdullah bin Rawahah? Aku diutus oleh orang yang paling aku cintai, menemui orang yang paling aku benci, tapi tidak membuatku untuk menyelisihi amanah dari orang yang paling aku cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan dalam riwayat, orang-orang Yahudi mengatakan bihadza aqamatis sama'i wal ard. Dengan keadilan seperti inilah tegaklah langit dan bumi. Maka kebencian kita terhadap orang kafir bukan berarti meniadakan keadilan. Kebencian kita terhadap mereka bukan berarti kita menzalimi hak mereka. Enggak. Benci ini perasaan. Benci ini urusan hati.
Tapi urusan zahir, hak mereka harus terpenuhi. Makanya kemudian sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qatala dhimmiyan faqad asani. Barang siapa yang ia membunuh kafir dhimmi, dia telah bermaksiat terhadapku. Tidak boleh. Sebenci apapun kita dengan orang kafir, dia punya hak, kita harus tunaikan. Benci itu urusan hati. Tayyib. Berarti Islam mengajarkan benci. Ya. Di antara konsekuensi dari akidah adalah cinta dan benci. Maka jangan ragu ketika dikatakan Islam mengajarkan kebencian. Iya. Tapi benci yang pada tempatnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan 4 hal yang tatkala ini terkumpul dalam diri seseorang, sempurna imannya. Apa? Man ahabba lillah. Barang siapa yang ia cinta karena Allah. Wa bughdhu lillah, dan ia pun bencinya karena Allah. Wa a'ta lillah wa mana'a lillah, memberi karena Allah, menolak karena Allah. Faqad istakmalal iman, sempurna keimanannya. Islam juga mengajarkan tentang benci, benci yang pada tempatnya. Memberi pada tempatnya. Menolak karena tempatnya, sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Maka jangan kemudian kita mudah terprovokasi dengan Islam ini mengajarkan kebencian. Loh iya, tapi benci yang mana dulu? Apakah kemudian kita sebagai manusia biasa tidak boleh memiliki perasaan benci? Wajar. Tapi Islam mengatur tentang rasa benci tersebut. Taib. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Maka berkaitan dengan al-wala wal bara, ini punya keterkaitan dalam ibadah harian kita. Apa saja keterkaitan al-wala wal bara? Yang pertama, al-wala wal bara dalam hal perkataan. Seperti apa? Seperti doa dan zikir, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa, kita berzikir sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukti wala kita. Begitu pula keterkaitan al-wala wal bara dalam keseharian kita, yakni dalam perbuatan. Salat kita, baca Quran kita, puasa kita, zakat dan haji kita, ini termasuk bukti wala terhadap Allah Azza wa Jalla. Mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan apa yang tidak beliau contohkan, walaupun dianggap baik oleh manusia, ini termasuk wala. Berarti kita punya loyalitas terhadap Nabi, berarti kita cinta terhadap Nabi, dan kita benar-benar perhatian. Apa yang kemudian Nabi tinggalkan, itulah yang kita ambil. Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggalkan, maka kita tidak ambil. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh para salaf, apa-apa yang termasuk agama hina idin, kala itu adalah agama di hari ini. Sebaliknya, wa man lam yakun dinan hina idin lam yakunin dinanil yaum. Apa-apa yang bukan termasuk agama di kala itu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak termasuk agama di zaman sekarang. Berarti apa-apa yang bukan termasuk ibadah di zaman Nabi, jangan kita anggap ibadah di zaman sekarang. Ini termasuk wala. Yang ketiga, termasuk pula di antara keterkaitan al-wala wal bara dalam keseharian, setelah perkataan perbuatan, yakni kepercayaan atau keimanan.
Kita percaya dan yakin kepada Allah, iman. Begitu pula kepada malaikat, begitu pula kepada kitab, begitu pula kepada rasul dan rukun-rukun iman yang lainnya. Dalam hal yang gaib, iman kita, maka ini bentuk wala kita. Ini bentuk wala kita. Begitu pula yang terakhir termasuk keterkaitan al-wala wal bara dalam keseharian adalah kepada personal, orang. Tadi kita sampaikan bagaimana wala ini, yakni mencintai kaum muslimin. Berarti kita mendahulukan orang-orang muslim. Kita mencintai mereka, kita menolong mereka, kita lebih husnudzan kepada mereka, kita lebih memberikan udzur kepada mereka. Jangan sampai kemudian kita cintanya kepada orang muslim tidak lebih baik dibandingkan cintanya kita terhadap orang kafir. Husnudzannya kita terhadap seorang muslim lebih rendah dibandingkan husnudzan kita kepada orang kafir. Memberikan udzur kita kepada orang muslim lebih rendah dibandingkan memberikan udzur kita kepada orang kafir. Maka akhirnya muncul jargon, mending kafir adil daripada muslim korupsi. La haula wala quwwata illa billah. Ini perbandingan yang tidak apple to apple, tidak comparable sama sekali, tidak layak untuk diperbandingkan. Dan ini adalah perbandingan yang cacat, wala wal bara. Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya kita masuk pada ahammiyatul wala wal bara, keutamaan atau urgensi dari wala wal bara. Kenapa kok kita perlu membahas al wala wal bara? Atau kenapa al wala wal bara ini kok bahasannya dalam ranah akidah, bukan dalam ranah adab? Memang seberapa penting al wala wal bara? Baik. Yang pertama, urgensi dari al-wala wal bara min usulil aqidah al-islamiyah, termasuk bahasan akidah Islamiyah. Al-wala wal bara ini punya kedudukan yang penting dalam agama ini. Kenapa? Karena ia sejatinya bagian dari syahadat. Bagian dari syahadat. Betapa tidak ketika kemudian Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah. Aku ini diutus, diperintahkan oleh Allah, salah satunya adalah untuk memerangi manusia sampai mereka yashhad la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika Islam ini ekspansi, sedang berperang, ketika tiba-tiba dalam peperangan seandainya musuh mengatakan kami bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, selesai, berhenti perang. Makanya ketika Usama bin Zaid dihadapkan kepada seorang musuh yang ketika hendak dipenggal oleh Usama bin Zaid bersaksi, amantu bi Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi beriman kepada Rabbnya Muhammad, tapi tetap ditebas oleh Usama bin Zaid. Dimurkai Usama bin Zaid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perkara apa? Termasuk perkara akidah, karena ia bagian penting pula dari syahadat. Baik. Begitu pula. Yang kedua, termasuk di antara urgensi dari al-wala, yakni awthaqu ural iman, tali iman yang paling kuat. Tali iman yang paling kuat. Apa maksud tali iman yang paling kuat?
Tali iman yang paling kuat maksudnya inilah yang kemudian mengikat kita dengan seseorang yang notabene bukan karena ikatan nasab, bukan karena ikatan pernikahan, tapi lebih kekal dibandingkan kedua ikatan tersebut. Ukhuwah Islamiyah ini lebih kuat dibandingkan dengan apa? Ukhuwah nasabiyah, ukhuwah musaharah. Ikatan karena keimanan, persaudaraan karena Islam dan iman, ini lebih kekal dibandingkan persaudaraan karena darah, begitu pula karena pernikahan. Kita punya dulur, entah itu kemudian sepupu, ponakan, atau bahkan mungkin saudara satu darah dengan kita, adik, kakak, mbak, dan lain sebagainya, tapi kafir. Maka kebersamaan kita dengan dirinya hanya di dunia ini saja. Nanti tidak akan petuk kita, tidak akan ketemu, tidak akan kumpul bareng-bareng di surganya Allah. Tapi kalau kita persaudaraan karena ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ini kekal. Makanya ini urgensi pula, keutamaan pula dari al-wala wal bara. Dan ini pula mengapa tadi dalam prioritas bertetangga didahulukan yang kedua dibandingkan yang ketiga. Persaudaraan, yakni tetangga karena iman, Islam, baru kemudian tetangga karena kerabat. Yang ketiga, di antara urgensi dari al-wala wal bara, annahu min millati Ibrahim alaihi salam wa millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, termasuk ajaran dari Ibrahim dan juga ajaran dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran dari Khalilullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, bapaknya para nabi, dan termasuk ajaran dari penutup para nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, kalau kita sudah tahu tentang urgensi ini, layakkah kemudian kita meremehkannya? Layakkah kemudian kita bersikap zalim terhadap orang yang ia berhak untuk mendapatkan loyalitas kita? Dan kalau kita cermati sekalian para jamaah, mengapa Islam ini begitu menyerukan untuk persatuan di atas kebenaran? Berarti persatuan di atas akidah yang benar, iman yang benar. Karena memang ketika kita benar-benar menjalankan persatuan di atas al-haq, bukan persatuan yang gado-gado, ambil baiknya, buang buruknya, tidak. Persatuan di atas al-haq, persatuan di atas iman yang benar, persatuan di atas akidah yang benar, persatuan di atas pengamalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ganjarannya luar biasa. Kita dapat ganjaran apa? Ganjaran atas ukhuwah Islamiyah. Kita dapat ganjaran atas apa? Persaudaraan. Kita dapat ganjaran atas al-wala. Kita dapat ganjaran karena pemenuhan hak. Banyak sekali. Dan jangan kemudian dianggap ketika kita sedang mengamalkan al-wala kepada saudara kita sesama muslim, kita tidak dapat pahala. Kita sedang mencintai sesama muslim, walaupun kemudian apa, kita tahu di dalam dirinya ada kekurangan, tapi kita memberikan loyalitas kepada dirinya lebih tinggi dibandingkan loyalitas kepada teman-teman kita yang kafir. Jangan dianggap yang demikian tidak punya pahala, tidak didapatkan pahala darinya. Tidak. Ini termasuk bagian dari akidah, jelas berpahala. Kita memberikan udzur kepada saudara sesama muslim lebih besar dibandingkan kita memberikan udzur kepada teman kita, tetangga kita yang kafir. Jangan dianggap yang demikian tidak mengucurkan pahala, mengucurkan pahala.
apalagi bahasan akidah. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Berikutnya, di sini aqsamul mawalah, pembagian al-wala. Apa saja pembagian dari al-wala itu? Baik. Pembagian dari al-wala ada dua. Yang pertama, tawalli. Apa itu tawalli? Tawalli ini yakni seseorang yang dia salah kaprah dalam memberikan loyalitas. Dia mencintai kekufuran, mencintai pelakunya, menolong orang-orang kafir. Ini tawalli. Salah kaprah dalam memberikan loyalitas. Apa hukumnya? Kufrun akbar. Kufur akbar. Menolong orang kafir dalam menyerang kaum muslimin. Menolong orang kafir dalam syiar-syiar agama mereka. Ini na'udzubillah wal iyadzubillah. Hati-hati. Seperti na'udzubillah wal iyadzubillah, membantu mensyiarkan agama mereka, membantu menjaga peribadatan mereka. Bahkan kemudian menjadi apa? Menjadi, kalau diistilahkan di zaman sekarang, buzzernya mereka untuk menyerang kaum muslimin. Ini hati-hati, bahasan akidah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Surat Al-Ma'idah ayat 51. Masya Allah. Hafal Pak ya? Nah, dulu nggak ikut ke Jakarta kan Pak? Oh, Masya Allah. Nah, pantas hafal Pak. Nah, istighfirillah, istighfar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang Allah Ta'ala firmankan, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Barang siapa di antara kalian yatawallahu minhum, barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, imam, teman, pemimpin, penolong, orang yang dicintai, fa innahu minhum, maka sejatinya termasuk bagian dari mereka. Maka ini luar biasa konsekuensinya. Barang siapa yatawallauhum minkum, barang siapa di antara kalian menjadikan mereka ini sebagai objek loyalitas, yang dicintai, yang dibela, yang dijunjung, yang dijadikan pemimpin. Allah katakan fa innahu minhum, maka ia termasuk golongan mereka. Ini tawalli. Adapun macam yang kedua yakni muwalah. Apa muwalah? Muwalah di sini yakni salah kaprah dalam loyalitas, tujuannya dunia. Tujuannya dunia. Disebutkan di sini mahabbatu ahlil kufri wa ahli syirki li ajli dunya, mencintai mereka yakni orang kafir, orang syirik, li ajli dunya, karena dunia. Wala takunu ma'ahu nusratan wa illa kana minat tawalli. Maka ketika seseorang ini mencintai orang kafir, mencintai orang syirik karena tujuan dunia, mualah. Tapi kalau bukan karena tujuan dunia, pokoknya cinta saja,
Pokoknya bela saja, maka termasuk macam yang pertama. Apa tadi? Tawalli. Mualah tujuannya dunia, tawalli umum. Apa hukumnya? Saya nyoblos dia, Ustaz, karena apa? Serangan fajarnya tebel, misalnya. Saya bela dia, Ustaz, karena dia sering ngasih saya. Pokoknya kalau dekat sama dia, basah, Ustaz. Nah, kalau kita tidak bisa jawab iya, wong udan. Makanya terus kita tidak bisa jawab gitu karena mungkin dirinya ngomong seperti itu ketika musim kemarau. Maka kita katakan, ya, memang Anda mencintainya, punya loyalitas kepadanya karena dunia, bukan kufur akbar, tapi dosa besar. Hukumnya apa? Hukumnya minal kabair, min kabairiz dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Mumtahanah. Ayat yang pertama. Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuhmu, aduwi wa aduwakum, musuhku dan musuhmu, awliya, teman setiamu, sehingga kemudian engkau tulquna ilaihim bil mawaddah, engkau menyampaikan kepada mereka berita-berita karena kasih sayang, menjadi loyalis bagi mereka. Ini tidak boleh. Dosa besar hukumnya, walaupun tidak sampai mengkafirkan. Tapi bagaimanapun itu, yang namanya dosa besar jelas sesuatu yang mengerikan. Nah, apa contoh-contohnya? Nah, kalau tadi tentang tawalli tidak perlu disebutkan contohnya, jelas. Tapi contoh-contoh ketika kemudian kita memberikan loyalitas karena dunia. Madahir mawalah al-kuffar, contoh dari muwalatul kuffar. Yang pertama, at-tashabbuh bihim fil malbas wal kalam. Contohnya adalah menyerupai mereka dalam hal pakaian atau dalam hal perkataan. Kalau di sana ada pakaian-pakaian khasnya orang kafir, jangan dipakai, jangan ditiru. Kalau di sana ada ucapan-ucapannya khas orang kafir, jangan ditiru. Atau kalau di sana ada gerakan-gerakan khasnya orang kafir, jangan ditiru. Apa contoh pakaian khasnya orang kafir? Pakaian Santa Claus atau Sinterklaas, jangan dipakai. Apa contoh perkataannya orang kafir? Nah, ini macam-macam ini. Nah, bahkan kita perlu waspada terhadap kata-kata yang sangat cepat sekali menjadi viral. Seperti tadi, wallahu alam, semoga saya yang salah dengar. Tapi sempat tadi sebelum sholat, atau mungkin setelah sholat, ada sayup-sayup terdengar adik-adik kita, anak-anak kita mengatakan kata-kata yang sempat viral atau yang sedang viral. Apa? Kamu nanya dengan logat-logat yang jelehi begitu. Bikin apa? Bikin jijik.
Ini seandainya diucapkan oleh orang kafir, menjadi trademark mereka, kita ucapkan ini, kita ikut viralkan ini, wah, dosa besar. Ini trademark mereka. Atau perbuatan, seperti perbuatan orang kafir, yakni menyimbolkan tangan dengan salib. Ini tidak boleh, dosa besar, tasyabbuh. Contoh lain, as-safar ila biladihim li gharadin. Nah, safar ke negeri-negeri mereka. Nah, karena tujuan-tujuan apa? Tujuan-tujuan yang sepele. Apalagi hanya wa mut'atun nafs, sekedar refreshing saja. Refreshing yuk kemana? Ke Amerika. Tujuannya refreshing. Nah, ini termasuk apa? Termasuk sesuatu yang dicela. Adzan dulu? Baik. Sudah masuk ya? Nah, kita dengar kumandang adzan terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjutkan sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih 4 menit? Baik. Ini enggak jadi ditujlep ini loh. Nah. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian, termasuk pula di antara contoh lain dari muwalah adalah al-iqamah fi biladihim wa adamil intiqal minha ila baladil muslimin li ajlil firari biddin. Menetap di negeri kafir dan tidak pindah ke negeri kaum muslimin hanya karena urusan-urusan yang sepele. Baik, berikutnya termasuk di antara contoh dari mualah musyarakatuhum fi a'yadihim aw musa'adatihim fi iqamatiha aw fi hay'atiha. Ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka atau menjadi penolong dalam syiar-syiar mereka. Ini termasuk di antara mualah. Berikutnya, termasuk contoh dari mualah at-tasammi bi asma'ihim, memberikan nama dengan nama-nama mereka. Punya anak dikasih nama siapa? Ferguson. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini termasuk mualah. Apakah kurang nama-nama para sahabat? Apakah kurang nama-nama para tabi'in, para ulama atau para nabi? Apakah kurang? Nah, bukan kurang, tapi karena mereka tidak tahu, karena tidak pernah ngaji, tidak pernah duduk di majelis ilmu. Ini jadi masalah. Baik, para jamaah sekalian, ikhwatal iman, ahbakumullah. Maka insyaallah pada bahasan setelah azan kita akan menukilkan apa saja tanda-tanda al-wala yang aplikatif dan apa saja tanda-tanda bara yang aplikatif. Karena kalau kemudian tidak kita berikan contoh-contoh aplikatif di sini, kita tidak bisa menggambarkan apa saja bentuk wala, sehingga seakan-akan untuk mengaplikasikan al-wala ini dari bahasan akidah sesuatu yang susah dijangkau. Enggak. Al-wala ada dalam kehidupan harian kita, begitu pula al-bara ada dalam kehidupan harian kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengar kumandang azan terlebih dahulu.
Jazakallah khairan. Baik. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, ikhwatal iman ahabakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang al-wala wal bara. Sebelum kita masuk pada tanda-tanda atau contoh aplikatif al-wala wal bara dalam kehidupan sehari-hari, ketika tadi telah kita sampaikan berkaitan dengan contoh muwalah
adalah safar ke negeri kafir. Apakah kemudian safar ke negeri kafir ini benar-benar terlarang secara mutlak? Misal, ketika kemudian ada trip atau ada penerbangan, tujuannya umrah, tapi kemudian transit dulu di Senegal misalkan. Kita tidak tahu, bisa saja, baik, transitnya di Senegal, atau mungkin transitnya di India, sangat mungkin. Apakah kemudian yang demikian ini terlarang? Maka Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya dalam hal ini dan memberikan fatwa, apa saja catatan ketika kita bersafar ke negeri kafir? Hukum asalnya terlarang, apalagi sekedar tamasya. Tapi bagi yang memenuhi 3 poin, bagi yang memenuhi 3 persyaratan, boleh. Apa saja? Yang pertama, bahwa ia memiliki ilmu untuk menolak syubhat. Karena di negeri kafir jelas ada syubhat, dan jelas syubhatnya. Bahkan ada salah satu travel yang tatkala umrah transitnya di Hong Kong. Anda bisa mengatakan demikian karena tetangga. Transitnya di Hong Kong, dan ketika tiba di Hong Kong transit 5 jam di sana. Nah, dari embarkasi Jawa Timur, penerbangan Jawa Timur, transit di Hong Kong 5 jam di sana. Dan ketika dia lihat di sana, wah, Ustaz, di sana kita keluar bandara itu, kemudian di depan umum ciuman itu biasa, yang lawan jenis ataupun yang sesama jenis biasa, Ustaz. Nah, bayangkan kalau kemudian seseorang tidak punya ilmu, ini syubhat yang menyambar-nyambar. Awalnya syubhat, akhirnya rontok iman. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni ia memiliki agama yang baik, dalam artian yakni taat secara ibadah. Sehingga ibadah itulah yang menjadi tamengnya, menolak syubhat, menjaga keimanan dengan ibadah tadi. Dan yang ketiga dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yakni indahumul hajah, punya hajat, ada keperluan di sana. Kalau tidak ada keperluan, cuma sekedar apa? Cuma sekedar rekreasi saja, tidak boleh. Kita punya duit ini banyak ini, ayo kita habisin duit yuk. Kemana? Ke Hollywood misalkan. Ini bagian dari mualah, bagian dari mualah, dosa besar. Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah. Terus bagaimana kalau kita ingin ke Hollywood tapi tidak dosa? Nah, kita ingin ke Hollywood tapi tidak dosa. Apakah ada caranya? Ada. Nah, pergi ke Amerika. Nah, mengadakan apa? Tabligh akbar di sana. Nah, makanya kalau ke Amerika aja Ustadz, tapi bukan ke Hollywood, ke masjid, ke Islamic Center. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan ikhwatal iman, ahbakumullah, berkaitan dengan tanda atau penerapan aplikatif dari al-wala wal bara. Di antara tanda atau penerapan aplikatif dari al-wala wal bara adalah hijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke lingkungan yang kondusif. Entah itu dari lingkungan yang syirik menuju lingkungan yang muslim, atau lingkungan yang muslim tapi tidak baik menuju pada lingkungan muslim yang taat semuanya. Warganya muslim semua, tetapi kalau malam mabuk. Muslim, tapi kalau malam genjreng-genjreng.
Ini termasuk bentuk dari al-wala, adalah dia hijrah ke tempat yang lebih menyelamatkan imannya. Contoh penerapan aplikatif lainnya, yakni memprioritaskan hak kaum muslimin, seperti menjenguk muslim yang sakit, seperti bertakziah terhadap muslim yang meninggal, keluarga yang ditinggal meninggal. Termasuk pula ikut berbahagia atas kebahagiaan yang mereka rasakan. Ketika ada seorang muslim yang baru saja mendapat anugerah anak, maka kita hadir, kita datang, kita ucapkan. Itu termasuk hak mereka, karena sejatinya menampakkan kebahagiaan ini termasuk ibadah. Kita baru saja punya anak, lalu kita umumkan, ini termasuk syiar ibadah. Karena berarti kemudian mengundang orang lain untuk menanam pahala. Orang lain apa? Dia mendoakan orang tua baru tersebut, dan dia mendoakan anaknya. Mendoakan orang tuanya bagaimana? Kita mendoakan, barakallahu fi mauhubi laka wa syakartal wahid wa ruzikta birrah. Atau ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan keberkahan kepada orang tuanya. Semoga anak yang baru saja lahir itu membawa keberkahan untukmu dan kepada umatnya Muhammad. Atau semoga Allah memberkahi apa yang telah dikaruniakan kepadamu, dan engkau bersyukur terhadap pemberiannya, ini kepada yang memberi, dan engkau pun diberikan bakti dari anak yang telah dianugerahkan kepadamu. Begitu pula kita mendoakan anaknya. Kita mendoakan anaknya agar apa? Anak yang diberikan keberkahan dan dilindungi dari godaan syaitan. Ketika perempuan, maka kita katakan u'idzuki billah minasyaitonir rajim. Ini termasuk di antara sunnah. Baik. Begitu pula termasuk di antara penerapan aplikatif al-wala, yakni kita lemah lembut terhadap kaum muslimin. Kita tidak mendahulukan otot kalau terhadap kaum muslimin. Kita mendahulukan kelembutan, kesantunan. Ini termasuk al-wala. Adapun di antara penerapan aplikatif dari bara, membenci kesyirikan. Membenci kesyirikan. Apapun bentuknya. Ketika kita dapati tetangga misalkan, saat kemudian bangun rumah, lalu kemudian ada istilah tumpengan dulu. Kenapa kok tumpengan? Iya, ini mau bangun usuknya. Sebagian tradisi masih demikian. Maka kita membenci kesyirikan. Kita melihat tetangga baru punya usaha, bikin warung kelontong, tapi kemudian di warungnya ada patung kucing ngawi-ngawi. Begini-begini. Kita membenci kesyirikan tersebut. Ini termasuk al-wala wal-bara. Begitu pula termasuk penerapan aplikatif tidak mengangkat seorang kafir menjadi pemimpin. Ini penerapan aplikatif. Begitu pula tidak boleh mendukung mereka, bahkan memuji mereka terhadap apa? Terhadap upaya mereka untuk menghalangi kaum muslimin. Memberikan pujian terhadap mereka yang bisa memudaratkan kaum muslimin, tidak boleh. Termasuk pula yakni memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah. Ini tidak boleh, termasuk bagian dari bara. Sehingga bukan kemudian kita doakan orang kafir ini agar diampuni oleh Allah.
Kita doakan karena dia adalah tetangga kita doakan karena dia adalah saudara kita, bukan. Justru termasuk dari al-bara, kita tidak memohonkan ampun atas tetangga ataupun saudara yang kafir tersebut. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, Anda mohon maaf. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, monggo. Misal ada tetangga kita, dia itu murtad, kemudian meninggal, dan meninggalnya jenazah tidak dibawa ke rumah. Kebetulan tetangga ini bertakziah ke rumah orang tuanya yang masih muslim, yang sudah menghibur orang tuanya karena yang anaknya murtad itu sudah meninggal. Itu apakah sebagai bentuk al-wala wal bara ini? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apakah menghibur tetangga yang sedang berkabung atas kematian anaknya yang kafir termasuk sesuatu yang terlarang? Kalau kita ini sekedar menghibur tetangga yang notabene dia muslim, kita menemaninya, bahkan ketika kita mengunjunginya, kita berusaha membesar-besarkannya, tidak ada masalah. Dengan meninggalnya putra, putri diri Anda yang kafir tersebut sejatinya mengurangi hisab Anda. Kita justru menenangkan seperti itu, bukan dalam rangka kita ikut mendoakan anaknya yang kafir yang meninggal tadi, maka ini tidak ada masalah. Karena yang kita kunjungi, yang kita datangi sejatinya adalah apa? Sejatinya adalah orang muslim. Tapi kalau kemudian kasusnya adalah yang kita kunjungi ini adalah sebuah keluarga, dan keluarga ini sedang berkabung atas anaknya yang meninggal dan jenazahnya masih ada di sana. Kita datang, jenazah kafir tersebut masih ada di sana, masih dilakukan ritual menurut agama mereka, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena sama halnya kita datang pada kematian orang kafir, dan ini tidak boleh. Tidak boleh kita datang pada kelahiran, pernikahan, kematian orang kafir. Ini termasuk 3 ranah ibadah dalam kehidupan kita: kelahiran, pernikahan, kematian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, monggo. Tadi dijelaskan berlepas diri pada kegiatan yang berhubungan dengan kekufuran, hal-hal yang berhubungan dengan kekufuran. Kalau terhadap hal-hal yang berhubungan dengan bid'ah, Ustaz, apakah juga al-baraknya sama seperti kita terhadap hal terhadap kekufuran? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau kita mendatangi perayaan-perayaan yang menyelisihi sunnah? Apakah kita tidak menghadirinya termasuk bara'? Iya, termasuk bara', tapi bukan di level bara' terhadap orang-orang kafir atau acara-acara kesyirikan. Karena seseorang yang ia mendatangi ritual-ritual tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kemungkinan seseorang tersebut dia melakukannya karena ketidaktahuan, sehingga kita tidak bisa mencoretnya dari kalangan ahlu sunnah begitu saja. Dan beda antara antara mubtadi dengan ahlul bidah. Beda. Mubtadi sekedar ikut saja, bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi dia melakukannya karena memang itu kebiasaan tanpa dasar ilmu. Tapi kalau ahlul bidah, dia yang ikut menyuarakan, mensyiarkan. Ini beda hukumnya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Ini mungkin yang bisa kita sampaikan para jamaah sekalian. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita serta keluarga, sehingga ketika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.